Halo, saya datang lagi di seri cerita jalan. Saya Muhammad Pirza, selaku kreator Avatar Indonesian Roads. Nah, kali ini merupakan inti transportasi umum jalan perkotaan yang melayani penumpang berdasarkan tujuan rute tempat pemberhentian di sekitar untuk menurunkan penumpang yang ingin ke tempat maupun menaiki penumpang yang ingin ke tempat selanjutnya di sebuah halte bus atau terminal bus kota adalah bus kota. Bus kota adalah sebuah jenis bus sebagai layanan angkutan atau transportasi umum di suatu kawasan perkotaan, melayani sebuah penumpang yang ingin hendak pergi tujuan berdasarkan rute bus yang cocok. Nah, tempat pemberhentian bus kota umumnya adalah halte bus dan terminal bus kota. Untuk mengetahui sebuah jenis-jenis bus secara umum berdasarkan model yang sering ditemukan di setiap tempat, menurut Wikipedia, jenis bus dengan batas ketinggian rendah dan tidak memiliki tangga, sehingga penumpang bus bisa melangkah serupa dengan berjalan kaki di trotoar dan serta cocok untuk penyandang disabilitas. Biasanya, bus ketinggian rendah sebagai BRT dan serta dilalui oleh jalur busway maupun berhenti di sebuah halte bus maupun terminal bus kota. Jenis bus dengan batas ketinggian yang tinggi dan memiliki tangga yang sangat generik untuk model bus kota secara konvensional. Jenis bus yang berkonfigurasi 2 tingkat biasanya ditujukan sebagai transportasi komuter di wilayah perkotaan. Tetapi jenis bus ini sering difungsikan sebagai bus pariwisata, terutama bertipe model atap terbuka. Jenis bus panjang yang bergandengan secara dengan truk trailer atau truk gandeng. Biasanya bus gandeng ini melayani penumpang bus yang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan bus biasa. Dan terakhir, minibus. Jenis bus dengan panjang yang lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan bus biasa, hanya bertingkat 1 dan berukuran sedang. Untuk mengetahui sebuah bus kota yang ada di sebuah kota di seluruh Indonesia selain angkutan kota atau angkot, mari kita ketahui bagi orang awam. Bus kota di Indonesia sudah ada sejak di awal abad ke-20. Bentuk wujud bus kota masih berupa antik, terutama otobus kota bertipe mesin uap dan kemudian berevolusi menjadi mesin bahan bakar, terutama diesel. Pada akhir 1950-an, bus kota di Indonesia mulai berevolusi dari antik menjadi modern dikarenakan adanya evolusi menurut perkembangan zaman berdasarkan kriteria desain dan teknologi yang ada. Sekitar 1980-an hingga 1990-an, bus kota di Indonesia mulai merambat di mana-mana pada sebuah kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Kota Bandung, dan Surabaya yang ditujukan untuk meningkatkan layanan bus kota terhadap masyarakat. Kemudian terhitung sejak 2010-an, di tengah perluasan jaringan bus kota di beberapa wilayah, bus kota cenderung dievolusi menjadi BRT. Oleh karena setiap kota membutuhkan jaringan transportasi bus secara baru sebagai solusi tanggapan peningkatan kepadatan lalu lintas jalan perkotaan. Kebanyakan armada bus tersebut tidak sesuai dengan spesifik seperti minibus palsu,
dan bus bertingkat tinggi dengan spesifikasi yang tidak sesuai. Bus kota di Indonesia saat ini masih sangat penting sebagai inti utama transportasi umum jalan raya di kawasan perkotaan sejak dari dulu. Berdasarkan perkembangan zaman, apakah kondisi terkini sebuah perkembangan bus kota di seluruh Indonesia? Ayo kita mengetahui sebuah perkembangannya. Keberadaan bus kota di Indonesia saat ini mengalami defisit pengguna terhitung sejak 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, yakni sepeda motor dengan maksimum kualifikasi 150 cc atau 160 cc ke bawah, dan mobil berjenis MPV, SUV atau crossover, dan hatchback atau city car karena lebih ekonomis dan mudah digunakan. Tetapi suasana lalu lintas sudah semakin jenuh dan padat gara-gara itu. Untuk biaya operasional bus kota sudah mahal karena biaya perawatan, khususnya bus itu juga susah, dan bahkan mengisi bahan bakar walaupun cenderung ke BBM bersubsidi dan lebih murah dibandingkan BBM biasa. Dampak taksi berbagi tumpangan atau disebut rideshare dan taksi online sebagai defisit bus kota. Halte bus semakin terbengkalai akibat defisit bus kota di Indonesia. Ada pula mengalami kerusakan seperti vandalisme dan pencurian komponen-komponen. Terminal bus kota bisa mati sejak defisit bus kota terjadi. Unit-unit bus kota berpotensi pensiun dini atau tidak digunakan. Maka inilah perkembangan bus kota di Indonesia sekarang sudah memprihatinkan dan mengalami kemunduran. Akibatnya dampak taksi berbagi tumpangan atau taksi online dan meningkatnya penggunaan mobil baru, tapi hanya 3 jenis saja. Namun di sisi lain ada perkembangan positif tentang bus kota adalah menggunakan unit bus yang sesuai, bukan buatan karoseri berkualitas rendah, dapat diintegrasikan oleh angkutan lainnya seperti feeder, dan juga dapat diintegrasikan oleh aplikasi layanan transportasi umum maupun dapat dibayar oleh pembayaran non-tunai. Setelah perkembangan bus kota di Indonesia, dalam rangka menyelamatkan transportasi umum yang berupa bus kota, solusi yang terbaik untuk bus kota di Indonesia adalah sebagai berikut. Episode dari seri cerita jalan gelombang kedua sudah berakhir. Saya selaku pemilik channel YouTube A Better Indonesian Roads menyampaikan, gelombang ketiga akan diluncurkan sekitar September dan Oktober. Maka rencana pembuatan episode baru untuk cerita jalan akan sejenak. Akhirnya saatnya membuat video
seri-seri Abeta Indonesian Roots lainnya. Terima kasih atas penonton sejenak. Subscribe Abedar Indonesian Roots sekarang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mengabarkan video baru yang akan dipublikasi masa mendatang. Abedar Indonesian Roots juga ada di halaman Facebook. Mohon silakan klik suka atau ikuti.